Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Juliarti Soleha. Saya mengajar di SMK Plus Miftahul Ihsan Cilograng sebagai guru bahasa Indonesia. Yuk ikut belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Akan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semangat? Sekarang saya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Coba ibu cek ya. Abdul Zikri, Abdul Fatah. Karena kemarin itu kita memperingati hari apa? Hari Pahlawan. Jadi untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, ya, kita sebagai generasi penerusnya harus menghargai jasa para pahlawan dengan mengheningkan cipta, ya. Oke, kita mengheningkan cipta. Boleh berdiri? Materi di pertemuan sebelumnya, ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Elsa berdiri. Apa sih teks laporan hasil observasi? Oke, betul? Jadi berikutnya ada yang masih ingat materi tentang LHO yang lain? Apa? Ada yang masih ingat? Coba selain pengertian LHO yang sudah kita bahas di minggu lalu, apalagi sih materinya? Ya, ciri-ciri teks laporan observasi. Coba ada yang masih ingat apa saja ciri-cirinya? Oke, boleh. Silakan berdiri. Ciri-ciri teks LHO yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang dibahas adalah objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, berdasarkan fakta, hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Deteksi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan kita dapat mencapai dengan baik, ya. Ada yang mau membacakan? Jadi dalam pembelajaran menyusun kerangka ini, ya, kamu atau kalian dapat belajar
Iya. Apa lagi Kak? Tadi yang di dalam video apa isi ada yang diobservasinya apa saja? Daun pepaya, ya, buah pepaya, ya, utarnya, kemudian batang dari tanaman pepaya. Kalian akan menyusun kerangka teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur. Kalau tadi di dalam video itu adalah laporan secara utuhnya, lengkapnya dari awal sampai akhir, ya. Kalau hari ini kalian belum membuat seperti tadi, tetapi menyusun kerangkanya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita perhatikan. Nah, ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa sih? Coba bantu satu orang. Ayo, boleh. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Ya, terima kasih Ramdhani ya. Jadi pernyataan umum itu di dalamnya terdapat dua. Ada kalimat definisi dan klasifikasi. Kalau kalimat definisi berarti pengertian atau pendefinisian dari objek yang diobservasi. Nah, sedangkan yang kedua klasifikasi itu pengelompokan atau pengklasifikasian dari objek yang diobservasi. Jadi nanti kalian akan observasi suatu objek. Nah, objek tersebut batasi mau berapa yang akan diamati di observasinya, ya, seperti itu. Berisi pembuka atau pengantar. Yang namanya pembuka atau pengantar otomatis berada di bagian paling awal sebuah teks atau laporan. Nah, berikutnya nih, perhatikan contoh kerangka teks laporan hasil observasi tanaman pepaya. Kalau tadi dari video yang sudah kalian tonton, sudah kalian simak, itu kan bentuk laporan utuhnya ya. Nah, kalau ini menyusul ke kerangka atau kerangkanya. Jadi hari ini kalian akan berlatih atau belajar bagaimana caranya menyusun ke kerangka. Silakan perhatikan. Nah, di sini ada kolom yang pertama, struktur teks. Ada 3 ya, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Lalu ada kalimat utama. Kenapa sih kalimat utama? Karena dalam kerangka itu tulis dulu poin intinya, poin yang pentingnya. Baru di tahap selanjutnya ketika menulis laporan observasi dikembangkan dengan menggunakan kalimat penjelas secara detail. Ya. Yang pertama, kalimat definisi dalam pernyataan umum berarti pengertian atau definisi dari tanaman pepaya. Kemudian klasifikasi berarti bagian-bagian dari pepaya. Bagian tanaman pepaya terdiri dari batang, daun, bunga, dan buah. Ya. Nah, selanjutnya deskripsi bagian. Nah, pada paragraf ini berarti paragraf-paragraf untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari klasifikasi. Kalau tadi yang diklasifikasikan ada 3, ada 2, ada 4, berarti deskripsi bagian pun seharusnya sesuai dengan jumlah dari klasifikasi. Lalu yang deskripsi bagiannya adalah terdapat 4 paragraf deskripsi tentang bagian-bagian tanaman pepaya. Dan struktur terakhir adalah deskripsi manfaat. Bagian kelompoknya, kelompok pertama Elsa Sintaran Abdal Radit Nuraini. Oke, silakan Ibu berikan waktu 1 menit untuk berkumpul bersama kelompok masing-masing. Ayo. Ayo. Mengacak, ya. Jadi kelompok kalian mendapatkan objek apa sih untuk diobservasi, seperti itu ya. Jadi objek yang diobservasinya tergantung dengan ketua kalian memutar spin ini. Baik? Ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ini yang mengeceknya ketua kelompok ya, yang mengkliknya bukan Ibu. Ya. Silakan. Elsa sini. Silakan.
biar variatif, benar nggak? Ya, supaya berbeda-beda. Jadi yang ini kucing, ini pasar malam. Jadi kelompok lain juga mendapatkan pengetahuan atau informasi yang berbeda pula. Apa ya? Menjadikan kucing ini sangat disukai oleh banyak orang untuk dijadikan hewan peliharaan. Bagaimana kelompok satu sejauh ini ada kesulitan kah? Ada paham ya? Ya silakan diskusi bertanya sama kelompok. Kelompok 4 sudah sampai mana? Jauh ya. Kelompok 3 sejauh ini ada kesulitan? Sudah paham? Ya. Kayak berarti yang pertama disusun adalah kalimat definisi. Untuk mempresentasikan hasil diskusi proyeknya. Ayo kelompok satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil penulisan laporan hasil observasi. Objek yang kami amati yakni berjudul Pasar Malam. Pasar malam merupakan pasar yang di dalamnya berisi tentang berbagai macam dagangan dan wahana permainan yang diadakan. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil observasinya, yaitu pohon kelapa ya. Masukan dari Ibu untuk kerangkanya sebetulnya cukup singkat saja, tidak perlu banyak penjelasan karena memang ini adalah kerangka teks LHO. Kalau nanti yang lebih lengkap, yang lebih panjang dan detailnya di pertemuan selanjutnya, yaitu memproduksi atau menulis teks laporan observasi. Tapi semua kelompok sudah menyampaikan dengan bagus ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kesimpulan hari ini adalah kita sudah mempelajari bagaimana cara menyusun kerangka teks laporan observasi. Tentunya berdasarkan struktur, ada 3 struktur, yaitu struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi masalah. Nah, selanjutnya refleksi. Coba Ibu mau bertanya, apakah kalian merasakan manfaat pembelajaran hari ini? Kira-kira manfaatnya apa? Coba ada yang bisa menyampaikan manfaat dari pembelajaran hari ini? Ini manfaat ya, Dani. Lebih mendalami sebuah objek. Jadi lebih mendalami sebuah objek yang akan diobservasi. Apa yang belum dipahami dalam pembelajaran hari ini? Ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, kira-kira yang tidak pahamnya bagian apa? Ayo. Apa sudah paham semua? Misalkan, Bu, saya kesulitan pada saat membuat kerangka ini. Tidak ada? Oh, berarti sudah paham ya, alhamdulillah ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini terlaksana dengan baik. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan akan memproduksi teks laporan hasil observasi. Tentunya setelah kalian mengobservasi objek yang sudah didapat secara langsung. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam.